Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Happy Friday. Hari ini kita bisa bertemu lagi dalam persekutuan rumah tangga online. Semua ini adalah anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita memuji Tuhan, berdoa bersama-sama dan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Malam hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan, kesehatan, dan kekuatan. Semua adalah kemurahan Tuhan yang besar. Sehingga kami boleh bersama-sama memuji nama Tuhan. Boleh berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan. Dan boleh belajar firman Tuhan. Berkatilah persekutuan kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sehingga nama-Mu ditinggikan dan kami semua diberkati sesuai dengan janji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Mari saudara-saudara kita siapkan hati kita memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam persekutuan rumah tangga online. Saat ini kami mau bersyukur karena Tuhan yang sudah memelihara kami dari minggu ke minggu. Mari kita saat ini memuji Tuhan. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Dia. Saat ku masuk ke hadirat-Mu.
kita lanjutkan dengan pujian yang kedua. Kita mau bersukacita, kita mau bersorak, kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya.
Yesusku, Kau segalanya. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu. Yes, amen. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Kita mendengar firman Tuhan. Mari kita pujikan satu lagu, Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jangan selalu kata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji,
berdoa dan berputus asa. Apabila saudara masih menantikan pertolongan Tuhan, mungkin di dalam satu penyakit ataupun jawaban-jawaban doa, tetaplah percaya. Saat kita menyembah, ada pertolongan di dalam Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan ada, mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita berdoa sebelum belajar firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami ingin belajar firman-Mu saat ini. Siapkanlah hati kami seperti tanah yang subur, agar firman-Mu boleh hidup, bertumbuh, dan berbuah berlipat-lipat ganda di dalam hidup kami masing-masing. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas dan hina dina ini ya Tuhan, agar dia menjadi berkat bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Saudaraku, malam hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama belajar sebuah tema, yaitu ikut mengubah dunia. Saudaraku, hari ini kita tinggal di dunia, di planet bumi ini dengan berbagai macam persoalan, masalah, dan penderitaan. Misalnya pandemi COVID-19 yang sudah lebih 2 tahun ini belum berlalu, belum tuntas diatasi. Ditambah lagi dengan penyakit-penyakit lainnya yang semakin populer. AIDS misalnya, kanker yang makin merajalela, dan penyakit-penyakit lain yang menggerogot manusia. Ditambah dengan bencana kelaparan, kemiskinan, terorisme, peperangan, narkoba, dekadensi moral, misalnya aborsi, pornografi, LGBTQ, pelacuran, pelecehan anak, dan berbagai macam kriminalitas dan kejahatan-kejahatan, dosa-dosa yang mendatangkan bencana, penderitaan, dan kesusahan bagi manusia. Menurut saudara, bagaimana kita bisa mengubah dunia ini menjadi lebih baik? Mungkinkah itu dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi masa kini, atau kita membutuhkan pemimpin dunia yang lebih hebat, yang lebih tangguh, yang lebih pintar, atau dengan program welfare atau kesejahteraan bagi manusia, atau dengan program-program organisasi humanitarian, pencinta manusia, pencinta alam, atau melalui program gereja. Bagaimana kita bisa mengubah dunia menjadi lebih baik? Atau bagi saudara, dibiarkan saja. Toh dunia ini segera akan berlalu. Kalau kiamat itu datang, hari terakhir, hari kedatangan Tuhan Yesus ke muka bumi ini. Mari kita melihat apa yang diajarkan oleh Alkitab. Bagaimana kita bisa ikut mengubah dunia ini. Yang pertama adalah mengubah dunia dengan Injil Kristus. Kita bisa baca dalam Markus pasal 16 ayat 15-16. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Nah, saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga,
setelah dia menggenapkan rencana keselamatan bagi seluruh umat manusia, menebus orang-orang berdosa, dia berpesan kepada murid-muridnya agar pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil, Injil keselamatan kepada setiap makhluk. Di sini adalah orang-orang yang di dunia ini, makhluk. Tidak termasuk binatang, saudara. Makhluk di sini menunjuk kepada manusia. Dengan kata lain, semua orang di muka bumi ini membutuhkan Injil keselamatan. Dan semua murid Kristus, yaitu orang-orang Kristen, dipanggil untuk mengubah dunia dengan cara mengabarkan Injil. Jadi ikut mengubah dunia bukan berarti membuat dunia kita menjadi lebih baik, lebih tenang, lebih indah, lebih nyaman untuk ditinggal, atau lebih damai menurut perdamaian dunia. Bukan itu maksudnya mengubah dunia menjadi lebih baik. Sebab dunia kita akan makin buruk. Dan memang faktanya semakin buruk. Semakin rusak, makin jahat, dan sedang menuju kepada kebinasaan. Yang nanti pada hari kiamat, ketika Kristus datang kedua kali ke muka bumi ini, sebagai Raja segala raja, sebagai Hakim segala hakim umat manusia, bumi kita, planet bumi kita, akan terbakar hangus habis semua. Jadi, sebagian orang, mungkin saudara juga berpikir, untuk apa mengubah dunia menjadi lebih baik? Biarkan saja dia begitu, sampai nanti dia binasa. Ternyata Alkitab tidak mengajarkan demikian. Sebelum tiba hari kiamat itu, sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali itu, kita semua, orang-orang percaya, diutus untuk mengabarkan Injil. Memberitakan keselamatan itu, yaitu salib Kristus yang menebus dosa manusia, kebangkitan Kristus yang memberi harapan yang sejati, jaminan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya akan diselamatkan. Yang tidak percaya akan dihukum. Jadi cuma ada dua pilihan, percaya diselamatkan, tidak percaya dihukum. Tugas kita adalah memberitakan Injil itu agar semakin banyak manusia bisa percaya kepada Kristus. Itulah caranya mengubah dunia menjadi lebih baik menurut pandangan dari Tuhan, menurut pandangan dari firman Tuhan. Sebab itu, saudaraku, semua usaha manusia, baik itu secara politis, secara ekonomi, secara hukum, secara strategi apapun, secara organisasi apapun, dan usaha-usaha lainnya, tidak mungkin bisa mengubah dunia yang semakin rusak ini menjadi lebih baik, lebih nyaman, lebih indah, lebih manis, lebih damai. Sebab kedamaian dunia itu adalah mustahil. Saudaraku, hanya ada satu-satunya jalan yang membawa kepada pengharapan yang sejati, membawa kepada keselamatan yang sejati, memberi harapan hidup kekal bagi manusia, yaitu pengampunan dosa, jaminan hidup kekal, masuk ke dalam sorga yang mulia dan kekal setelah meninggalkan dunia ini, atau kelak pada hari kiamat nanti. Inilah yang disebut dengan mengubah dunia menjadi lebih baik. Permisi tanya, saudaraku, apakah saudara sungguh-sungguh sudah menerima kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, orang Kristen yang sungguh-sungguh sudah diselamatkan? Bila iya, saudara dipanggil. Bila iya, saudara dipanggil untuk memberitakan Injil, mengubah dunia dengan menceritakan kasih Kristus dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saya membaca cerita tentang seorang penginjil muda yang memikirkan dunia yang luas, penduduk dunia yang semakin banyak. Dan dia rindu mengabarkan Injil, tapi bagaimana mungkin bisa menjangkau begitu banyak manusia? Ada ribuan juta manusia yang belum diselamatkan. Bagaimana bisa memenangkan mereka? Nampaknya mustahil, bukan? Dia makin berpikir, makin stres. Dia makin berpikir, makin putus asa. Dalam kejenuhannya, kebosanannya, keputusasaannya, kemudian suatu sore dia berjalan-jalan di tepi pantai. Sambil berpikir, mau menyerah saja. Bagaimana mungkin bisa melayani dunia yang begitu luas? Di kejauhan dia melihat seorang bapak tua, lalu dia mendekati. Dan ketika dia dekat,
Dia lihat Bapak itu mengambil sebuah bintang laut yang terdampar di tepi pantai, lalu melemparkannya ke dalam laut. Ada begitu banyak, ratusan mungkin ribuan bintang-bintang laut yang terdampar di pantai itu, dan Bapak itu melemparkannya satu persatu ke laut. Lalu anak muda itu bertanya kepada Bapak tua itu, "Pak tua, untuk apa kamu melemparkan bintang laut itu ke laut?" Bapak itu mengatakan, bintang-bintang laut ini, kalau tidak dilemparkan kembali ke laut, maka besok pagi ketika cahaya matahari yang terik dan panas itu menyinari mereka, mereka akan mati kekeringan. Lalu anak muda itu berkata, "Pak tua, di sini saja ada begitu banyak bintang laut yang terdampar, ratusan mungkin ribuan. Di dunia ini ada ribuan pantai, dan mungkin ada jutaan bintang laut yang terdampar setiap hari. Bagaimana Bapak bisa menolong mereka semua? Percuma bukan? Tidak mungkin bisa membuat perubahan sama sekali." Lalu Pak tua itu tersenyum. Di tangannya dia pegang seekor bintang laut yang kecil dan berkata kepada anak muda ini, "Tapi saya telah membuat perubahan terhadap yang satu ini." Ya, sambil melemparkannya ke laut. Penginjil muda itu disadarkan dari stresnya, dari keputusasaannya. Kemudian anak muda itu berdoa dalam hatinya, "Ya Tuhan, terima kasih. Engkau telah menunjukkan kepadaku betapa berharganya sebuah jiwa manusia. Bahwa kalau aku menginjili satu persatu, saya telah membuat perubahan terhadap mereka yang diselamatkan oleh Tuhan." Ketika anak muda itu sadar dari lamunannya dan doanya, dia ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak tua itu. Tapi tiba-tiba dia lihat Bapak tua itu sudah tidak ada di sana. Dia menghilang begitu saja. Permisi tanya, apakah saudara selama ini merasa kecewa? Merasa tak berdaya ketika memikirkan pekerjaan pekabaran Injil yang begitu luas di muka bumi ini? Apakah saudara merasa tiada artinya bila saudara hanya bisa membawa satu manusia saja untuk datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan? Dan saudara mungkin bertanya, bagaimana mungkin saya bisa ikut mengubah dunia? Saudaraku, menurut statistik 2021, jumlah populasi penduduk dunia ini adalah 9,7 miliar manusia. Banyak sekali. Dan kalau rata-rata sepertiga dari jumlah itu adalah orang Kristen, maka jumlah orang percaya adalah sekitar 2,6 miliar. Sisanya 7,1 miliar adalah orang-orang yang belum percaya, belum mengenal Tuhan. Secara jumlah sangat besar, bukan, saudaraku? Bagaimana mungkin bisa mengabarkan Injil kepada mereka semua? Tapi saudaraku, bila setiap tahun satu orang Kristen mengabarkan Injil kepada satu orang saja yang belum diselamatkan, maka diperkirakan dalam waktu 3-5 tahun seluruh penduduk bumi yang 7,1 miliar itu akan mendengarkan Injil keselamatan. Dan kalau saudara percaya kepada kuasa Roh Kudus, maka Injil keselamatan yang diberitakan itu akan menghasilkan buah, yaitu jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yakin? Sebab itu, saudaraku, mari kita semua lebih giat menceritakan Injil Kristus. Mari kita lebih giat membagikan kasih Kristus kepada mereka yang belum pernah mendengarkan atau belum diselamatkan. Walaupun dalam setahun saudara hanya mengabarkan Injil kepada satu orang saja, itu akan berdampak besar. Dan saudara telah ikut mengubah dunia ini. Amin. Yang kedua, mengubah dunia dengan berbuat kebaikan. Galatia pasal 6 ayat 9-10, demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman.
Saudaraku, firman Tuhan dengan jelas berkata, selain mengabarkan Injil, setiap orang Kristen pun dipanggil untuk berbuat kebaikan. Sebab kebaikan itu adalah buah dari keselamatan yang sejati. Ibarat pohon yang tadinya berakar pahit dan menghasilkan buah yang pahit, buah yang tidak enak, telah diganti akarnya menjadi akar yang manis, yaitu oleh kemurahan Yesus Kristus ketika kita diselamatkan. Maka secara logika, pohon yang sudah diganti akarnya itu akan menghasilkan buah yang manis, buah yang indah, buah yang enak untuk dinikmati orang lain. Demikianlah iman yang sejati harus berbuahkan kebaikan yang nyata, yang konkret. Rasul Paulus dalam ayat di atas mengingatkan kita, semua orang Kristen, supaya tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan, tidak putus asa, tidak berhenti untuk terus berbuat baik, melakukan kebaikan bagi orang-orang dunia ini. Memang kadangkala ketika kita berbuat baik dan belum melihat hasilnya, kita bisa menjadi lemah. Firman Tuhan berkata, kita bisa menjadi jemu, kita bisa menjadi bosan, kita bisa menjadi malas, menjadi berhenti, stop berbuat baik. Tapi Paulus mengatakan, kalau kita tetap giat, tidak jemu-jemu, suatu hari kita akan melihat hasilnya. Hasil di tangan Tuhan, dan Tuhanlah yang menentukan kapan kita diizinkan melihat hasilnya. Sebab itu apapun yang terjadi, jangan jemu, jangan bosan, jangan berhenti berbuat baik. Selain itu firman Tuhan juga berkata, ketika masih ada kesempatan. Jadi berbuat kebaikan itu adalah sebuah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Kesempatan yang baik buat kita, yang dijadikan rekan kerja Allah untuk menunjukkan kasih Allah dan kebaikan Allah bagi umat manusia. Saudaraku, tidak selamanya kita ada kesempatan. Kita tidak tahu hari besok. Baik itu secara waktu, secara tempat, secara tenaga, secara harta. Sebab itu, saudaraku, bila masih ada kesempatan, kata firman Tuhan, berbuat baiklah, segera, jangan tunda. Sebab kalau kesempatan itu sudah ditutup, saudara sudah tidak bisa lagi membagikan kasih dan kemurahan Kristus dalam kebaikan yang nyata, yang konkret. Dan saudara akan menyesal. Dan penyesalan selalu tidak ada gunanya. Saudaraku, saya membaca cerita tentang Mother Teresa, Ibu Teresa yang sangat terkenal, yang melayani banyak orang miskin, orang susah, orang sakit, orang-orang yang terbuang di Kalkuta, India, yang sangat-sangat miskin itu. Dia tadinya adalah seorang wanita muda yang menjadi guru geografi di Kalkuta, India, yang mengajar murid-murid SMP, SMA, untuk lebih pintar, untuk lebih cerdas. Tahukah saudara, selama 20 tahun, ketika dia berjalan kaki dari tempat tinggalnya menuju ke sekolah tempat dia mengajar, dia melihat ada begitu banyak orang-orang gelandangan, orang-orang yang sakit di jalanan, pengemis, dan orang yang susah. Saudaraku, pemandangan yang sedemikian, yang menyedihkan, menyesakkan, itu memberikan sebuah dorongan, inspirasi, panggilan dalam hatinya. Lakukan sesuatu untuk mereka, lakukan sesuatu. Tapi rasanya pekerjaan begitu besar, mana mungkin. Tapi setiap hari dia melihat itu, lama-lama gak tahan, saudaraku. Dalam hatinya berteriak, aku harus melakukan sesuatu. Lalu Ibu Teresa dengan berani memulai sebuah order pelayanan bagi orang-orang miskin yang dia beri nama Misionari Cinta Kasih. Pada awalnya hanya beberapa suster yang bergabung dengan dia. Gak lebih dari 10 orang mungkin. Tapi pekerjaan berbuat baik, menolong mereka yang sakit, memberi makan mereka yang susah, dan mengobati yang luka, dan berbagai macam perbuatan baik yang ditunjukkannya kepada orang-orang miskin, orang-orang hina, orang-orang terbuang itu, saudara, berkembang dan terus berkembang. Sampai hari ini, saudara, ribuan suster yang bergabung dengan organisasinya di seluruh dunia ini, khusus berbuat baik, menolong orang-orang yang miskin,
memberi makan yang kelaparan, mengobati yang terluka, menolong anak-anak gelandangan, menyediakan tempat tinggal bagi para yatim piatu, orang-orang yang terbuang, para pelacur, pemabuk, dan orang-orang yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Mereka tekun berbuat baik dan telah mengubah dunia makin baik, sebab bukan saja menerima kebaikan secara jasmani, tapi mereka juga menerima berkat secara rohani dengan mengenal Tuhan Yesus. Saudaraku, kebaikan menjadi sebuah pintu masuk untuk membagikan berkat jasmani dan berkat rohani yang disediakan oleh Tuhan melalui orang-orang percaya. Inilah caranya ikut mengubah dunia menjadi lebih baik menurut firman Tuhan. Membagikan pengharapan yang sejati, kasih yang sejati di dalam Tuhan Yesus, di tengah-tengah dunia yang semakin rusak, semakin jahat, dan semakin tidak berpengharapan. Permisi tanya saudaraku, apakah iman saudara sungguh-sungguh telah menghasilkan perbuatan baik, kebaikan yang nyata, buah-buah yang bisa dinikmati oleh mereka yang membutuhkan di dunia ini? Yang ketiga, mengubah dunia dengan melayani Kristus. Injil Matius 25 ayat 40. Demikian firman Tuhan. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, konteks dari perkataan Tuhan Yesus di Injil Matius 25 ini adalah sebuah gambaran pada penghakiman akhir nanti. Pada hari kiamat nanti, ketika Tuhan Yesus datang sebagai Raja segala raja dan Hakim segala hakim untuk mengadili seluruh umat manusia secara universal, Dia akan membagi manusia menjadi dua kelompok. Orang yang fasik dan orang yang benar. Bagi orang yang fasik, Raja itu, Kristus sendiri akan berkata, kamu adalah orang-orang yang berbuat jahat dan akan dihukum dan dicampakkan ke dalam neraka yang kekal. Sebab kamu tidak beriman, tidak percaya kepada Yesus Kristus satu-satunya jalan ke sorga, dan kamu tidak menghasilkan perbuatan baik yang sesuai dengan kasih Kristus. Tetapi kepada orang-orang yang benar, Sang Raja Kristus akan berkata, mari kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Dengan kata lain, masuklah ke dalam rumah Bapa di sorga, yang kekal selama-lamanya. Raja itu berkata, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Itu ayat 34-36 konteksnya. Lalu orang-orang benar itu akan berkata, Tuhan, kapan kami melihatmu? Kapan kami melayanimu? Kapan kami melakukan semua yang kau sebutkan itu untukmu? Nah, ayat 40 di atas yang kita baca tadi, Sang Raja menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku yang hina ini, kamu sudah melakukannya untuk aku. Saudaraku, ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Dengan tegas Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk melayani orang-orang dunia ini sama dengan melayani Tuhan Yesus. Sang Raja, Sang Hakim, segala hakim. Jadi saudaraku, ikut mengubah dunia menjadi mungkin, bukan mustahil. Ketika kita melayani orang-orang dunia ini, dengan apapun dan cara bagaimanapun, demi Kristus. Oleh Kristus, untuk Kristus, maka kita pasti memberikan yang terbaik, bukan? Maka kita melayani dengan baik, dengan tulus, dengan benar, bukan? Saya membaca cerita suatu kali ada sekelompok businessman dari Amerika ingin melihat pekerjaan Ibu Teresa di India. Lalu mereka bersama-sama mengunjungi tempat pelayanan Ibu Teresa di sana, di Kalkuta.
Dan pada hari itu, para businessman menyaksikan sendiri dengan mata kepala mereka bagaimana Ibu Teresa dengan tangannya sendiri melayani, membersihkan luka-luka yang kotor dan bau yang terbuka besar menganga dari seorang pengemis gelandangan yang sangat kotor yang dibawa ke tempat pelayanan mereka itu. Kemudian salah seorang businessman berbisik kepada businessman kawannya dan berkata, "Temanku, saya tidak akan melakukan hal yang demikian walaupun saya dikasih $1 juta." Rupanya Ibu Teresa mendengar perkataan itu. Ibu Teresa menoleh kepada businessman itu dan berkata, "Saya pun tidak mau melakukannya untuk $1 juta, tapi saya rela melakukannya untuk Kristus Tuhanku." Saudaraku, jawaban yang sangat-sangat indah dan mulia, bukan? Kalau demi uang, kalau demi diri, kalau demi nama, demi gengsi, tentu kita tidak mau melayani hal-hal yang sulit, yang kotor, yang bau, yang najis, yang tidak mau dilakukan oleh orang lain, bukan? Tapi demi Kristus, untuk Kristus, karena Kristus, kita mau, kita rela, kita dimampukan untuk melakukan pelayanan yang sedemikian, bukan? Ikut mengubah dunia berarti melayani manusia-manusia di sekitar kita demi Kristus, untuk Kristus, dan bagi Kristus. Saudaraku, jika saudara melayani orang-orang dunia ini dengan motif demi kepentingan diri, demi kehormatan diri, demi kesenangan diri, demi harta, demi gengsi, demi manusia siapapun, ingat saudaraku, kamu akan kecewa. Tidak tahan lama. Kamu akan melarikan diri, kamu akan mundur, kamu akan meninggalkan pelayanan itu. Apalagi ketika saudara disakiti, dikecewakan, dihina, diejek, dirugikan, atau diancam. Saudara akan dibunuh misalnya, nyawa saudara terancam, saudara pasti akan stop, saudara pasti akan berhenti, dan meninggalkan semua pelayanan itu, bahkan bisa meninggalkan iman saudara, dan meninggalkan Tuhan, menyangkal Tuhan. Hati-hatilah. Tapi saudaraku, bila saudara melayani orang-orang dunia ini, dengan motif mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan, dan untuk Tuhan Yesus dan kemuliaannya, pasti saudara akan bertahan, saudara akan setia, saudara akan konsisten, akan semakin tekun, semakin rajin, dan semakin bertumbuh. Hingga saudara nanti meninggalkan dunia ini, setia sampai mati. Firman Tuhan berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, Yesus Kristus. Dan bagi Dialah, bagi Tuhanlah, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Mari saudara-saudaraku, layanilah orang-orang dunia ini, siapa saja tanpa diskriminasi, maka saudara telah ikut mengubah dunia ini menjadi lebih baik, lebih benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus berbisik-bisik di hati kami, mengingatkan kami, menolong kami, supaya kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar-pendengar saja. Kami berdoa memohon berkat dan kekuatan ketika kami lemah, Tuhan. Sehingga kami boleh berbagian ikut mengubah dunia, walaupun hanya hal kecil yang bisa kami lakukan. Tapi tolonglah kami melakukannya demi Kristus, bagi kemuliaan Kristus, yang sudah lebih dulu mengasihi kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau melanjutkan dengan doa syafaat kami untuk mendukung saudara-saudara kami. Kami terus berdoa untuk Bapak Surya Supeno dan Tante Suat dalam pemulihan kesehatan mereka setelah operasi. Tuhan, kami bersyukur banyak kemajuan. Kami rindu Tuhan, melalui semua pengalaman ini mereka lebih mengasihi Tuhan dan setia melayani Tuhan. Kami terus doakan Ibu Sally, mamanya Vicky, juga Yuyun dan sekeluarga. Tuhan tolonglah
berikan kesehatan yang prima, sempurnakan kesehatan mereka, dan tolong mereka tetap setia beribadah dan melayani Tuhan. Kami doakan Ko Chun Hong yang lutut kanannya sakit, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tumpangkan tangan-Mu. Kalau boleh Tuhan, dia tidak harus dioperasi, sembuhkanlah dia dengan kuat kuasa-Mu dan bilur-bilur-Mu yang memulihkan. Kami terus doakan baby Noah supaya jantungnya cepat sehat dan sempurna. Kami bersyukur bahwa dia terus bertumbuh semakin sehat dan semakin kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk Lisa Nur Salim dan Wan dalam persiapan operasi ya Tuhan. Mereka masih menunggu schedule-nya ya Tuhan. Kau sendiri yang menguatkan dan mempersiapkan secara fisik, mental, dan rohani. Kami juga berdoa untuk Pak Andy untuk persiapan operasi prostatnya. Ya Tuhan, Kau sendiri yang menolong, menguatkan, dan memulihkannya secara sempurna. Kami doakan Ibu Nina Panginda, mohon ya Tuhan jamahan kuasa-Mu dan kasih-Mu, dan dia boleh sembuh dari semua sakitnya, tidak mengganggu pelayanannya untuk kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur untuk Dante yang sudah menjalani tes treadmill Tuhan. Kami berdoa Engkau sendiri yang menyembuhkan dan menguatkan dan menyehatkan jantungnya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Kami doakan mamanya Friendly di Indonesia yang positif COVID, juga banyak saudara atau family di sana yang kalau ada yang kena COVID, Tuhan Kau jamah dan Kau sembuhkan, berkati masa karantina mereka. Juga kalau ada yang lemah tubuh atau menghadapi kesulitan apapun, kami serahkan mereka satu persatu di dalam tangan kuasa-Mu. Handai tolan family, keluarga kami di Indonesia ya Tuhan. Engkau sendiri yang menyertai. Yang sudah percaya mereka lebih setia kepada Tuhan. Yang belum percaya mereka diberi kesempatan suatu hari mendengarkan Injil dan diselamatkan oleh Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami lainnya yang menunggu pemulihan, menantikan Tuhan dan karya Tuhan yang ajaib. Untuk Pak Indra dalam pemulihannya agar dia cepat sembuh secara total dan sempurna. Untuk Jane Atmojoyo, Tuhan Kau yang menjamah jantungnya, memulihkan dia juga boleh sehat secara sempurna. Kami doakan remaja kami Arthur Palar, ya Tuhan pulihkanlah dia, sembuhkanlah dia dengan kuasa-Mu yang ajaib Tuhan. Dan Tuhan bukalah jalan terbaik, dia merindukan mendapatkan sebuah sekolah Alkitab boleh belajar, disiapkan oleh Tuhan kelak menjadi hamba-Mu. Kami berdoa untuk saudara Budi Sayogyo, Tuhan berkati obat kimo yang dia minum, sembuhkan dia Tuhan, beri dia mujizat-Mu. Kalau boleh dia lepas dari obat, supaya dia boleh sempurna, sehat, melayani Tuhan, dan boleh setia dalam ibadah. Kami berdoa untuk saudari Irma, Tuhan juga pulihkan imun sistemnya, berikan dia kesempatan, boleh hadir lagi dalam ibadah dan melayani Tuhan. Kami doakan anaknya Cirita di Indonesia untuk levernya, untuk kelemahan tubuhnya Tuhan tumpangkan tangan-Mu dan jamahlah dengan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk adik Charlie, anaknya Linda dan saudara Edi, Tuhan menolong. Tuhan, dia membutuhkan mujizat-Mu, pulihkanlah dia dengan kuasa-Mu Tuhan, agar nama-Mu dipermuliakan. Saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para senior kami, Om Paul Wardana dalam tangan kuasa-Mu, beri dia kesehatan, kekuatan, sukacita, dan semangat baru untuk terus melayani di Evergreen. Dan kami berdoa ya Tuhan, beri dia kesehatan yang prima untuk menemani Tante Lena. Berikanlah anugerah-Mu sehari demi sehari bagi Tante Lena Tuhan, untuk kakinya yang lemah, tambahkan daya ingatnya, dan dia boleh menikmati anugerah-Mu sehari demi sehari. Kami doakan semua senior-senior kami yang tinggal di dalam kesendirian mereka. Tuhan menyertai dengan kasih setia-Mu. Untuk Tante Lucy, Tante Pauline, Tante Isha, Tante Ita, Tante Merin, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, dan Ci Meiling, dan Ci Irene. Tuhan sertailah mereka satu persatu. Tuhan kuatkan mereka. Tuhan tambahkan anugerah-Mu. Untuk Om Andi, Tuhan hiburkan dia dan kuatkan imannya. Untuk Om Budi Pualamsa, kuatkan kakinya agar dia boleh hadir setiap hari Minggu dalam ibadah kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ci Eti dan Ko Chun Hong dalam menemani cucunya, dan Tuhan berikan kesehatan, kekuatan untuk bisa beribadah dan juga melayani Tuhan di dalam kelemahan mereka. Kami berdoa untuk para majelis, aktivis, dan seluruh jemaat IGNC. Tuhan berikanlah kesehatan jasmani dan rohani. Tuhan tolong supaya boleh saling mengasihi, saling menguatkan, dan tetap bersuka cita dalam mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Kami berdoa untuk Amerika ya Tuhan. Tuhan menolong ada kestabilan politik, ekonomi, keamanan, dan kebangunan moral dan rohani,
khususnya kaum liberal, mereka boleh bertobat dan kembali kepada kebenaran-Mu, ya Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia juga, Tuhan memberkati Pak Jokowi dan seluruh aparatur negara, boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik dan benar untuk kesejahteraan rakyat. Berkati program pemulihan COVID-19, vaksinasi nasional, dan semua program untuk kemajuan Indonesia, ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk pekabaran Injil di seluruh permukaan bumi ini, ya Tuhan. Entah melalui media sosial, literatur, radio, televisi, pembagian Alkitab, acara penginjilan lewat gereja, lewat orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, para misionari, Tuhan sertai satu persatu. Khususnya mereka yang melayani di tempat-tempat yang sulit, di pedalaman, di negara yang anti kekristenan, Tuhan Engkau sendiri yang mengasihani. Kami rindu Tuhan banyak jiwa boleh mendengarkan Injil keselamatan dan diselamatkan oleh Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami datang ke hadirat-Mu berdoa untuk pergumulan kami masing-masing. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah setiap pribadi yang diam-diam berdoa di hadapan Tuhan saat ini ya Tuhan. Entahkah itu soal kesehatan, pekerjaan, sekolah, relasi keluarga, soal bisnis, keuangan, teman hidup, status, dan berbagai macam persoalan lainnya ya Tuhan. Dengarkanlah doa anak-anak-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Kami berdoa, bersyukur, dan memohon berkat Tuhan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya juru selamat dan penebus kami. Penolong kami yang setia, Tuhan segala Tuhan Allah segala Allah yang hidup selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Amin. Saudara, 2 hari lagi, hari Minggu, kita tetap ada ibadah live di gereja jam 11 siang. Dan minggu ini ada perjamuan kudus. Marilah kita siapkan hati untuk mengingat cinta kasih Tuhan. Dan sekalian kita merayakan hari cinta kasih. Tema khotbah kita adalah Valentina mengalahkan Corona. Dan juga menyambut Cap Gomeh 2 hari lagi. Dan kita akan makan lontong Cap Gomeh. Bagi saudara-saudara yang sehat, yang diberi kesempatan oleh Tuhan, mari datang beribadah bersama-sama di gereja Tuhan. Bagi saudara yang sakit, yang lemah tubuh, dan tidak ada kesempatan ibadah pagi, tetap bisa ibadah online dan perjamuan online. Bagi saudara yang membutuhkan paket roti dan anggur, saudara bisa menghubungi koordinator wilayah saudara masing-masing. Tuhan memberkati saudara.